Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Beni selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Kami di sini akan mempresentasikan tentang struktur pasar dalam lembaga dan perusahaan yang akan disampaikan oleh saya, itu Aditya Mahendra dan juga Sherina Anastasia Kamila. Definisi: struktur pasar merupakan penggolongan pasar berdasarkan strukturalnya yang dapat dilihat dari jumlah produsen dan konsumen, karakter produk, mudah tidaknya keluar masuk pasar, serta ada tindakan informasi pasar. Manfaat mengetahui struktur pasar adalah dapat melihat apakah pasar mengarah ke pasar persaingan sempurna atau persaingan tidak sempurna. Alat analisis struktur pasar. Yang pertama, pangsa pasar. Yang kedua, konsentrasi pasar. Yang ketiga, HI atau Herdinal Harassment Index. Yang keempat, ada hambatan masuk pasar. Selanjutnya, analisis pelaku pasar. Yang pertama, fungsi fasilitas. Yang kedua, fungsi fisik. Dan yang ketiga, fungsi peraturan. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang analisis kinerja pasar. Salah satu indikator yang dapat menentukan kinerja pasar adalah keuntungan yang diperoleh dalam suatu industri. Analisis kinerja pasar dapat dilihat dengan menghitung margin pemasaran dan farmer share. Sehingga apabila rantai pemasaran panjang dan mampu meningkatkan kepuasan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemasaran tersebut efisien. Beberapa analisis dalam menentukan kinerja pasar adalah: satu, analisis penerimaan total, yaitu jumlah seluruh penerimaan perusahaan dari hasil penjualan sejumlah produk. Kemudian analisis keuntungan, yaitu komponen biaya total yang terdiri atas biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel merupakan biaya yang akan berubah total secara proporsional dengan perubahan aktivitas. Kemudian ada margin pemasaran, yaitu margin yang dapat menunjukkan nilai tambah dari petani hingga ke tangan konsumen. Analisis margin ini dapat digunakan untuk menganalisis sistem pemasaran dari perspektif makro. Yang terakhir ada farmer share. Farmer share adalah persentase harga yang diterima oleh petani dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Beberapa hal yang mempengaruhi farmer share yaitu tingkat pemrosesan, biaya transformasi, jumlah produk, dan keaweten produk. Output pasar. Output merupakan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi langsung atau menjadi input bagi proses produksi selanjutnya. Permintaan output dari konsumen dan kurva penawaran output dari produsen akan menentukan harga keseimbangan semua output yang ingin konsumen beli dan ingin produsen jual atau tawarkan. Faktor yang menentukan keuntungan dan kerugian adalah penerimaan total yang diterima oleh perusahaan dari penjualan produk dan biaya untuk memproduksi. Output dihasilkan dari distribusi para konsumen berdasarkan kemampuan dan keinginan untuk membayar pada tingkat harga yang berlaku. Besar pendapatan menentukan kemampuan konsumen untuk membayar harga barang-barang tersebut. Besar pendapatan yang ditentukan oleh macam serta kuantitas berbagai sumber daya manusia
ataupun bukan manusia yang ditawarkan oleh mereka yang miliki.